Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada suatu hari di sebuah ruangan terdapat 3 buah lilin yang menyala. Karena ruangan itu begitu hening, maka terdengarlah percakapan di antara mereka. Lilin pertama berkata kepada 2 lilin lainnya, "Saya muak dan jenuh untuk tetap menyala. Aku hanya dijadikan bahan olok-olokan manusia. Manusia hanya berpura-pura saja memilikiku, tetapi sebenarnya mereka menjualku kepada setan." "Setan?" tanya kedua lilin yang lain. "Iya, mereka berpura-pura memilikiku, tetapi sebenarnya mereka hanya mempermainkanku. Berdebat seolah-olah mereka sedang membelaku, tetapi sebenarnya mereka sedang membela yang mereka puja, yakni dunia ini dengan segala kemegahannya, serta harga diri yang mereka jadikan Tuhan, termasuk juga perut mereka sendiri." Sebelum kedua lilin lain sempat berkomentar, lilin pertama itu pun akhirnya padam. Selang beberapa waktu, lilin kedua memulai lagi pembicaraan. Sekarang tinggal mereka berdua. Katanya, "Aku pun setuju dengan lilin yang pertama. Setelah kurenungkan hidupku selama ini, maka aku pun akan mengambil jalan yang sama." "Loh, mengapa?" tanya lilin ketiga penasaran. "Aku banyak melihat dan mendengar manusia berbicara tentang aku, tetapi hanya sebatas wacana dan retorika belaka untuk menyenangkan para pendengarnya. Dengar-dengar saat ini manusia sedang bersusah hati karena corona, dan aku pun saat ini menjadi sering diucapkan. Aku selalu menjadi sasaran. Aku dicari-cari untuk dituntut. Aku muak dengan semua itu." Sebelum lilin ketiga sempat memberi komentar, lilin kedua itu pun padam.
tinggallah lilin ketiga. Malam semakin larut, terkadang angin mencoba memadamkan lilin terakhir ini, tetapi ia tetap bertahan agar tetap menyala. Sampai beberapa waktu lamanya, akhirnya datanglah pemilik rumah dan mengambilnya untuk menyalakan kedua lilin yang telah padam itu. Dan saudara-saudariku, lilin pertama itu bernama iman, dan lilin kedua itu bernama kasih, dan lilin yang ketiga bernama harapan. Selama masih ada lilin ketiga ini, maka kedua lilin lainnya masih mungkin untuk dinyalakan kembali. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, iman kekristenan pada umumnya dan iman kekatolikan secara khusus dibangun dan hidup di dalam pengharapan. Roh Kudus yang kita terima ketika kita menjadi orang percaya, seperti yang dikisahkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama yang telah kita dengar bersama hari ini, akan selalu menguatkan kita menghadapi dan melewati segala persoalan. Seperti sabda Tuhan dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Layaknya salib mendahului kebangkitan, hujan yang mendahului pelangi, maka dalam keimanan kita pun hendaknya tetap hidup dalam pengharapan. Meski harapan itu sangat kecil, bahkan menurut orang harapan itu sudah tidak ada sama sekali. Saat-saat seperti ini, iman kita mungkin goyah, dan terkadang kita pun meragukannya. Namun janganlah harapan kita ikut hilang. Kasih yang kita agung-agungkan sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Katolik pun sering dipertanyakan dan diuji pada saat-saat seperti ini. Bahkan banyak yang ikut mencibir dan mengolok-olok kita. Namun janganlah kita kehilangan harapan. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita hidup dalam pengharapan karena Yesus telah mengalahkan dunia. Semoga Tuhan memberkati kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal.